Udah masuk ya? Baik, oke. Sekarang saya hitung ya. 1, 2, 3. Go live, welcoming. Shalom, Holigen, dimanapun berada, senang sekali Belum, bisa ketemu lagi. Belum, Bu. Shalom, Holigen, dimanapun berada, senang sekali bisa ketemu lagi dalam program Think and Youth Ministry Shema Adonai bersama dengan The Holy Generation Team. Perkenalkan, saya Pramona Nabi Tukulu yang akan menjadi moderator untuk kelas kita pada hari ini. Saya juga mau mengucapkan shalom untuk semua kakak-kakak pembina, remaja dan pemuda yang ikut bergabung dalam kelas hari ini, dan juga untuk semua bapak ibu yang memiliki anak di usia remaja dan pemuda yang mengikuti dari platform Zoom, YouTube, Facebook, maupun TikTok. Selamat bergabung dalam program ini, dan mari kita semua sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan belajar banyak hal baru yang dapat memperlengkapi kita untuk melayani remaja dan pemuda dalam keluarga kita dan juga dalam komunitas kita. Oke, tema kita hari ini adalah terbebas dari nafsu makan berlebih, part 2 yang akan disampaikan oleh Kak Angela. Sebelum kita masuk dalam materi, kita akan bersama-sama berdoa dan meminta tuntunan Tuhan. Saya persilakan Bu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Ya, baik, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau hari ini kesempatan yang baik buat kami untuk meneruskan pelajaran yang telah kami pelajari minggu lalu mengenai nafsu makan ini ya Bapa. Bapa kami percaya ada berkat khusus yang Engkau berikan kepada kami. Engkau akan memberikan kami wawasan yang baru, pengetahuan yang baru, sehingga kami bisa menjaga kehidupan kami. Tubuh ini adalah baik-Mu. Bapa, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak remaja dari masih muda mereka memberikan hidup mereka untuk mempermuliakan nama-Mu. Demikian juga kami yang sudah lanjut usia ini ya Bapa, ajar kami agar kami setia menjaga baik kudus ini. Bapa berkati seluruh acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Siapapun yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini Bapa, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami memperalaskan di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, doa kami ini. Amin. Amin. Terima kasih Bu Heni yang sudah memimpin kita dalam doa untuk membuka kita pada hari ini. Dan kita akan berkenalan lebih jauh dengan pembicara kita, yaitu Kak Angela Wina. Mari kita saksikan bersama-sama video profile berikut ini. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Angela Wina Sitorus dari The Holy Generation Team Yayasan Jenius Tara Alkitab. Angela Wina lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 23 Mei 1973 sebagai anak ketujuh dari 8 bersaudara. Masa kecil dan remaja dijalaninya dengan sangat sulit akibat berbagai keadaan dan peristiwa yang berat baginya.
Dalam segala situasi yang tidak mudah dilalui, Wina diperkenankan Tuhan mengenyam pendidikan dokter di Universitas Padjadjaran Bandung. Setelah sekian tahun mengabdi bagi masyarakat, lalu dia melanjutkan magister di Universitas Indonesia untuk mendalami ilmu occupational health. Ketertarikannya di dunia kesehatan mental anak dan remaja membawa Wina untuk kembali mengambil pendidikan, yaitu di bidang konseling yang saat ini sedang ditekuninya. Pekerjaannya sebagai dokter memberi Wina kesempatan bekerja di beberapa pelosok Nusantara seperti desa-desa di Lampung Tengah, yaitu di Wawandula, dan Sorowako, yaitu di Sulawesi Selatan, di Sangatta dan Bontang, Kalimantan Timur, hingga saat ini dia menetap di Jakarta. Wina menikah dengan Ige Made Swasta, seorang sarjana geologi pada tahun 2003. Ia dikaruniai 2 orang putri, yang pertama berusia remaja yaitu Nicolene Evangelista, dan yang kedua berusia anak-anak yaitu Faith Aurelia. Membesarkan kedua anak ini bagaikan perjuangan tanpa henti bagi Wina, ditambah lagi beberapa sanak keluarganya di usia anak-anak hidup tanpa pengasuhan yang layak. Di latar belakangi semua itu dan mengingat masa kecilnya sendiri yang berlalu tanpa tujuan, membuat hatinya terbeban. Disinilah ketertarikan Wina semakin besar untuk lebih dekat lagi menjangkau anak-anak dan pemuda remaja. Wina menjadi penulis dan pembicara dalam tim The Holy Generation sejak tahun 2022. Pada tanggal 10 September 2022, ia memulai pelayanan perdana bersama The Holy Generation Team dan live di YouTube dan platform media sosial lainnya. Buku-buku yang sudah ditulis bersama The Holy Generation Team adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Laki-laki dan Perempuan sebagai Mahakarya Allah. Yang kedua adalah Yusuf Takut Akan Tuhan. Selanjutnya adalah I Say Yes to Holiness. Yang keempat ada Bear Oni menjadi Benyamin. Dan yang terakhir adalah Bebas dari Adiksi Narkoba. Kerinduan Wina yang terdalam adalah pengenapan Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak panah yang siap ditembakkan oleh seorang pahlawan, demikian pula generasi usia muda memiliki potensi besar dan peran penting di masa depan. Di tahap inilah mereka sangat membutuhkan dukungan dan arahan yang benar agar tumbuh menjadi pahlawan-pahlawan masa depan. Shalom. Oke, Hojen, kita sudah semakin mengenal speaker kita hari ini, yaitu Kak Angela Wina. Wah, pas sekali ya, beliau adalah seorang dokter dan materi ini memang cocok sekali disampaikan oleh beliau hari ini. Jadi mari kita siapkan hati dan pikiran kita, pasti kita akan bisa belajar banyak hal yang baru. Oke, mari kita akan mulai kelas kita pada hari ini. Shalom Holy Gang. Kita sudah tiba lagi pada kesempatan yang baru, di mana kita boleh ketemu lagi Holy Gang. Kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Tentu Holy Gang sudah menunggu-nunggu ya. Sekarang saya akan masuk ke pembahasan part 2, terbebas dari jerat nafsu makan berlebih. Oke, kita langsung saja ya Holy Gang. Ini adalah topik pembahasan kita untuk sesi ini, di mana yang pertama adalah saya akan membawakan mutiara firman, lalu melanjutkan lagi tentang pembahasan apa kata Alkitab tentang kecanduan makanan. Dilanjutkan dengan Fact You Should Know, dari hati ke hati, Bible Fact, dan ada juga True Story, What to Do, kita bergema, serta quote dan kartu karakter. Langsung saja ya. Masuk ke dalam mutiara firman yang kita bawa sebagai mutiara firman adalah ayat dari 1 Korintus 10 ayat 31. Isinya adalah, jika engkau masuk yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Begitu Holy ini disebutkan kita sekali ya, ayat yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan apa-apa kegiatan yang terkait dengan makan.
sekarang masuk ke dalam pembahasan apa kata Alkitab tentang kecanduan makanan. Holigen, meskipun firman Tuhan tidak ada yang berbicara langsung tentang kecanduan makanan, artinya tidak ada kata-kata kecanduan makanan, namun firman Tuhan banyak bicara mengenai nafsu terhadap makanan berlebih, di mana yang dimaksud adalah makanan yang berlebih terhadap nafsu yang berlebih terhadap makanan, ya. Oke, sebentar kakak lihat. Oke. Nafsu berlebih terhadap makanan ini merupakan perilaku berdosa. Kenapa? Di mana itu tertulis? Kita bisa lihat di beberapa ayat yang akan kita bahas berikutnya, ya. Jadi holigen kelihatannya memang nafsu berlebihan ini, atau dalam hal ini kita sebut dengan kerakusan makan, ya, seringkali diabaikan orang Kristen, ya. Seringkali kita dengan cepat bilang kalau merokok atau minum alkohol itu adalah dosa karena alasan tertentu. Kerakusan ini diterima atau paling tidak ditolerir, ya, tidak ditolerir. Tapi sering sekali kita mengabaikan kecanduan atau kerakusan terhadap makanan ini, holigen, ya. Padahal sebenarnya ini juga merupakan hal yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat yang tidak boleh kita abaikan. Nah, kita boleh lihat ayatnya, perkataan Tuhan di Amsal 23 ayat 20. Dikatakan pada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jangan bergaul dengan pemabuk atau orang rakus, ya. Ya, karena kerakusan itu adalah sebuah bentuk kehilangan kendali diri. Nah, ini lebih lanjut lagi dikatakan sebagai bentuk penyembahan berhala, holigen. Wow, serem, ya. Kehilangan kendali diri atau yang terkait dengan kerakusan itu dapat membuat kita menjadi jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Nanti kita lihat ayatnya, ya. Nah, sedangkan kehilangan kendali diri ini bisa kita lihat di Amsal 25 ayat 28. Di situ dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Wow, jangan main-main, ya, holigen. Kota yang roboh temboknya itu ibarat tidak ada pertahanan. Jadi begitu ada serangan musuh, maka orang-orang yang ada di balik tembok itu akan dapat dengan mudah dikalahkan. Ya, jadi ya, kerakusan ini atau keadaan tidak terkendali terhadap menahan nafsu makan ini dapat dikatakan terkait erat dengan dosa kemabukan, penyembahan berhala, kemewahan, pemberontakan, ketidaktaatan, kemalasan, dan pemborosan. Waduh, banyak sekali ya keterkaitannya, holigen, ya. Ini bisa kita lihat di Ulangan 21 ayat 20, holigen. Di sini dikatakan dengan jelas ayatnya, nanti holigen bisa baca, ya, bersama kelompoknya. Oke, jadi holigen, Alkitab mengutuk kerakusan sebagai dosa dan menempatkannya sebagai nafsu kedagingan. Ini juga bisa kita lihat di kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Nanti holigen juga bisa baca ayat ini satu persatu bersama kelompoknya. Jadi holigen, kerakusan dalam Alkitab dikatakan tadi sebagai salah satu bentuk penyembahan berhala. Ketika keinginan untuk makan dan minum menjadi terlalu penting bagi kita, itu menandakan bahwa itu telah menjadi idola dalam hidup kita, holigen. Segala bentuk penyembahan berhala adalah pelanggaran serius bagi Tuhan.
ingatlah Holigen bahwa setiap orang yang tidak bermoral, tidak murni atau rakus tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Ya, jadi kalau lebih jelas Kak Wina mau baca di Efesus 5 ayat 5 dikatakan, kalian sendiri tahu dan sadar bahwa orang yang berbuat cabul atau orang yang najis atau orang yang serakah yang sama dengan penyembah berhala tidak akan mendapat warisan dalam kerajaan Allah yang diperintah oleh Kristus. Ini bisa dibaca pada kitab Efesus 5:5 dengan terjemahan New Living Translation ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kerakusan dianggap setara dengan penyembahan berhala dan dapat menghalangi seseorang dari mewarisi kerajaan Allah. Lebih lanjut lagi dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13. Ini Rasul Paulus yang mengatakan ya lebih dalam lagi bahwa segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ini jelas sekali Holigen ya. Jadi kita boleh menjadikan ini sebagai dasar bagi Holigen untuk memandang bagaimana kita bersikap terhadap makanan, ya. Oke. Nah, Holigen dari beberapa ayat yang tertulis di aturan atau Tuhan. Yang pertama, Holigen, jangan biarkan dosa mengendalikan cara hidupmu. Jadi, Holigen harus waspada, harus benar-benar menyadari bahwa ini adalah suatu hal yang serius untuk kita kendalikan. Jangan menyerah pada keinginan berdosa, Holigen. Jangan biarkan bagian tubuhmu menjadi alat kejahatan untuk melayani dosa. Sebaliknya, serahkan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan, karena kamu sudah mati secara kedagingan, tetapi sekarang kamu memiliki kehidupan baru. Jadi, mari kita gunakan seluruh tubuh kita sebagai alat untuk melakukan apa yang benar bagi kemuliaan Allah. Dosa bukan lagi menjadi tuanmu, karena kamu tidak lagi hidup di bawah persyaratan hukum. Sebaliknya, hidupmu ada di dalam kebebasan rahmat Tuhan. Lalu mari kita renungkan pula Holigen, bahwa sebagai generasi yang bijak, Holigen akan dengan cermat memeriksa hati dan perilaku untuk menentukan apakah ada keinginan yang tidak sehat untuk makan di dalam diri kita. Dan pada saat yang sama, sebagai seorang yang beriman, Holigen juga tidak perlu menghakimi orang lain tentang sikap mereka terhadap makanan. Jadi, berat badan atau penampilan fisik seseorang mungkin tidak ada hubungannya dengan dosa kerakusan. Tidak semua orang gemuk adalah rakus, dan tidak semua orang rakus adalah sesuatu yang berkaitan dengan penampilan orang dengan kondisi gemuk atau banyak lemak. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah untuk meneliti hidup kita sendiri dan melakukan yang terbaik untuk menghormati dan melayani Tuhan dengan setia dengan tubuh kita. Oke, Holigen, jadi sudah lebih jelas ya apa yang dikatakan Alkitab dengan dosa, kerakusan makanan, atau dalam topik kita dikatakan sebagai kecanduan makan. Holigen, sekarang kita akan masuk ke dalam fact you should know. Apa
apa yang terjadi jika kita makan berlebihan? Ya, Oligen, pada pembahasan tadi Alkitab berbicara tentang banyak sekali konsekuensi kerakusan yang merusak, seperti dapat dibaca tadi di Amsal 23 ayat 20 dan 21, dan juga di Amsal 28 ayat 7. Nah, Oligen, salah satu aspek yang merusak dari makanan berlebih ini adalah bagaimana hal itu bisa merusak kesehatan kita. Ya, Alkitab memanggil kita untuk merawat tubuh kita, menghormati dan memuliakan Allah dengan tubuh yang sehat. Itu nanti bisa kita baca di beberapa ayat, salah satunya adalah 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya. Nah, kita masuk sekarang untuk mengetahui lebih lanjut apa sih yang terjadi jika kita makan berlebihan. Ya. Makan dalam porsi besar itu dapat mempengaruhi sistem dalam tubuh kita, Oligen. Misalnya, itu akan dapat mempengaruhi tidur kita, ya. Yang lebih jelas lagi adalah berat badan, ya, Oligen, ya. Berat badan kita ketika makan berlebihan, ketika tidak dapat mengendalikan makan, ya, maka berat badan akan menjadi naik. Sehingga kalau berat badan naik, kita akan mengalami kondisi yang disebut dengan obesitas. Kalau obesitas ini tentu bobot kita naik, maka salah satunya yang akan terlihat membesar adalah perut, ya, Oligen, ya. Ketika perut membesar, pinggang membesar, ini ternyata kondisi membesar ini, lambung membesar, usus, dan bagian-bagian dalam, itu bisa menekan organ-organ yang lain, Oligen. Ya, organ yang lain di sekitarnya akan menjadi tertekan, ya, terdorong gitu. Sehingga seseorang dengan kondisi ini akan merasa tidak nyaman. Ya, dengan ketidaknyamanan ini akan membuat seseorang menjadi lebih lelah, ya, lebih mudah lelah, menjadi lesu, tidak energi, bahkan bisa menjadi mengantuk, ya. Oke, dan bahkan karena kondisi ini, ya, penderitanya bisa menjadi mudah stres, ya, Oligen, ya. Ya, kemungkinan karena makanan yang berlebih itu tadi, ya. Jadi, Oligen, diperlukan waktu sekitar 20 menit bagi otak kita untuk mengirimkan sinyal ke perut untuk memberitahu pada kita bahwa kita sudah kenyang, ya. Jadi ada jeda waktu, Oligen. Maka makanan yang berlebihan itu kalau terjadi terus-menerus, maka kita akan ya, respon dalam tubuh kita itu akan menjadi beradaptasi, sehingga ya, lambung kita membesar, ya, rasa puas atau rasa kenyang itu menjadi lebih longgar, gitu, ya, atau rentangnya lebih luas, sehingga kita akan menjadi terus-menerus menjadi makan dengan porsi yang lebih banyak, ya. Tapi sebenarnya ini bukan mengenai jumlah kalori yang kita butuhkan atau jumlah energi yang kita butuhkan, melainkan ini sudah cenderung mempengaruhi pola atau perilaku kita dengan kebiasaan makan berlebihan, ya. Jadi makan berlebihan ini membuat kita cenderung menjadi terikat, menjadi terus-menerus ya, mempunyai keinginan yang besar, ya, untuk makan lebih banyak dan makan lebih banyak lagi, ya. Makan yang lebih banyak ini ternyata, Oligen, membutuhkan tubuh bekerja ekstra. Ya, jadi tubuh ketika makanan masuk ke dalam tubuh, tubuh ini mengeluarkan hormon atau enzim yang berfungsi untuk memecah makanan. Jadi ketika kita makan lebih banyak, maka hormon enzim ini akan dikeluarkan secara ekstra untuk memecah makanan tadi atau memproses makanan tadi, ya. Nah, di samping itu juga untuk memecah makanan, lambung akan menghasilkan asam klorida, ya, untuk mencernanya. Nah, sehingga jika makan berlebihan, asam ini bisa masuk kembali ke dalam kerongkongan, sehingga membuat kita merasa, kalau pernah merasa kayak ada rasa asam yang naik, ya, bisa membuat nyeri di perut, bikin
jadi mules ya. Ya, seperti itu Holigen. Jadi metabolisme kita juga akan terganggu sebenarnya. Ya, perut kita mungkin akan menghasilkan gas sehingga rasanya tidak nyaman dan rasa full begitu ya. Jadi metabolisme kita yang meningkat ini sedang mencoba membakar kalori ekstra tersebut dan sehingga kita akan mengalami perasaan seperti berkeringat, panas ya, atau bahkan ada yang merasa pusing untuk sementara. Nah, ini adalah efek-efek yang secara jangka pendek. Nah, ada pula efek yang jangka panjang Holigen ya, ketika tubuh kita tidak bisa mengendalikan makan sehingga makan berlebih terus-menerus dan dalam jangka panjang, maka ada beberapa efek yang bersifat jangka panjang ya. Oke, yang pertama tadi ini bisa kita lihat nih, resiko terhadap penyakit diabetes tipe 2 akan menjadi meningkat ya. Kenapa bisa begitu? Karena tubuh ketika ada makanan masuk gula darah dalam tubuh, gula darah di dalam darah kita yang beredar itu menjadi meningkat, sehingga tubuh akan memproduksi lebih banyak lagi insulin dan begitu terus menerus ya. Itu adalah proses alamiah tubuh untuk beradaptasi. Nah, ketika kondisi itu berlanjut, maka ini akan menyebabkan risiko terhadap penyakit diabetes akan menjadi meningkat ya. Oke. Selain itu, ini juga dapat menyebabkan risiko penyakit jantung Holigen. Kenapa begitu ya? Karena ketika makan secara berlebihan, ini akan banyak faktor dalam tubuh kita yang berkaitan dengan jantung atau sirkulasi darah kita akan terganggu. Contohnya tekanan darah bisa meningkat, ya, bisa kena hipertensi, kolesterol bisa menjadi meningkat, dan faktor-faktor lainnya Holigen ya. Ini semua meningkatkan risiko penyakit jantung, ya. Oke, nah yang lainnya juga ketika kita makan terlalu banyak, ini akan menimbulkan efek negatif pada kantong empedu kita, terutama bila pola makan kita didominasi oleh makanan yang berminyak dan lemaknya tinggi, karena fungsi utama empedu lah yang akan menguraikan lemak agar mudah dicerna. Ketika kita makan berlebihan, maka kantong empedu akan bekerja lebih keras lagi untuk memproduksi cukup empedu. Nah, empedu ini lebih lanjut lagi akan bisa menjadi mengeras, ya, membentuk batu, menyumbat, dan lain-lain, sehingga terjadi gangguan empedu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya, oke, gambar ini bisa menunjukkan lebih jelas ya Holigen ya, apa yang terjadi seperti yang tadi dijelaskan. Nah, ketika kita makan berlebih, maka ini ada namanya esofagus. Nah, esofagus ini akan memproduksi asam yang berlebih ya, asam lambung yang berlebih untuk mencerna tadi. Ketika asam lambung ini naik ya ke dalam esofagus ya, lebih ke saluran yang lebih atas, ini bisa membuat rasanya tidak enak ya, seperti ada rasa terbakar pada jantung atau bagian dada ya. Jantung juga akan lebih cepat ya berdetaknya, karena perlu melakukan metabolisme yang lebih tinggi lagi. Dan selanjutnya Holigen, lambung kita juga akan mengalami masalah, begitu pula dengan liver dan pankreas serta usus kita ya, karena mereka semuanya akan bekerja lebih ekstra ya. Itu tadi fakta-fakta yang perlu kita ketahui tentang efek makanan berlebihan pada tubuh kita. Oke, nah Holigen, kita akan masuk ke dalam Bible fact ya. Holigen, ternyata
kerakusan atau makan berlebihan tadi dicatat juga loh oleh kisah-kisahnya di Alkitab. Nah, apa itu? Kita mau belajar dari satu kisah ya dalam Perjanjian Lama yang tertulis di Bilangan. Namun juga gambarnya di antara bangsa Israel yang sedang membara saat itu di padang gurun. Dari kisah ini dilakukan bahwa salah satu sikap yang paling dibenci Allah adalah nafsu rakus, yaitu suatu nafsu liar yang mempengaruhi manusia dewasa ini, Holigen. Karena nafsu ini jugalah hutan menjadi gundul, keindahan alam menjadi rusak, iklim pun mulai berubah, sehingga limbah-limbah liar menumpuk mencemari alam. Jadi pada dasarnya inilah yang mendorong seseorang ya dari cara berpikir yang rakus ya. Jadi ini sebenarnya bukan hanya berdampak pada makanan saja, tetapi ketika itu sudah tidak dapat kita kendalikan, maka perilaku kita yang lain pun akan bisa tidak terkendali oleh kita. Nah, sifat itu pernah ditampakkan oleh bangsa Israel pada perjalanan mereka sewaktu mereka menuju ke tanah Kanaan. Jadi Holigen diceritakan bagaimana Allah memberikan mana sebagai makanan bagi bangsa Israel saat mereka berjalan melalui padang belantara menuju tanah perjanjian di Kanaan. Ya, Tuhan mengirimkan makanan dari surga kepada umatnya, Holigen. Karena ia mendengar sungut-sungut mereka, walaupun mereka telah mengalami penyelamatan dari tanah perbudakan oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa, mereka terus-menerus bersungut kepada Musa akan kurangnya makanan. Ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, apa sih tujuannya Allah memberi mereka makan mana? Nah, jadi ternyata Tuhan memberikan makanan ini selain untuk menjadi sumber makanan buat bangsa Israel, Tuhan juga ingin merendahkan hati mereka. Ya, membiarkan ketika kondisi lapar, itu sebenarnya membiarkan kita untuk mengenal gitu. Untuk membuat kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia pun bisa hidup dari segala yang diucapkan Tuhan atau dari firman Tuhan. Jadi pada saat itu Allah memberikan mereka makan mana untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia tidak hanya dapat hidup dari makanan-makanan yang enak saja, dari makanan yang menuruti keinginan nafsu saja, tetapi juga untuk dapat lebih menyadari bahwa manusia juga dapat hidup dari segala apa yang diucapkan Tuhan, yaitu dari firman Tuhan. Tetapi coba kita lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel setelah selama sekian lama mereka diberi makan mana. Nah, mereka merasa kurang lagi dan kurang lagi, mereka tidak terpuaskan lagi ya. Mereka jadi terbiasa dengan mana tersebut dan mereka bosan dengan mana itu dan mereka mulai komplain. Tahu nggak Holigen apa yang mereka katakan? Dicatat di kitab Bilangan ya, nanti Holigen bisa membaca di Bilangan 11 ayat 5-5 tertulis, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak berbayar amal. Bangsa Israel berkata bahwa mereka teringat dengan segala kenikmatan makanan yang mereka nikmati sebelumnya. Mereka mulai mengeluh tentang mana ya Holigen. Tuhan memberi mereka selanjutnya karena keluhan mereka, maka Tuhan mendatangkan makanan berupa burung puyuh ya. Jadi mereka makan burung puyuh dengan sangat rakus. Selagi daging itu ada dalam mulut mereka, sebelum dikunyah, Tuhan menulahi bangsa ini dengan tulah yang besar, ya, sehingga terjadi banyak kematian. Karena itulah tempat itu dinamakan Kibrot Tahwa, karena di sanalah dikuburkan orang yang bernafsu rakus.
Ya, tidak sampai di situ Holigen. Jika kita baca lagi kisah selanjutnya dibilang 21 tertulis, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami durhaka? Tuhan pun murka dan mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ya, Holigen sungguh mengerikan ya. Tuhan tidak main-main dengan kerakusan, dan ini bisa kita lihat dari kisah yang dialami oleh bangsa Israel pada cerita ini. Ya, ini semua membuat kita harus belajar ya Holigen dari kisah ini. Selanjutnya kita akan belajar dari kisah berikutnya yang kakak bawakan, yaitu dari Esau ya, nafsu rendah Esau tepatnya. Jadi Holigen, kalau kita ingat lagi ya, Esau itu adalah anak sulung Ishak yang kehilangan hak kesulungan karena menukarkannya dengan semangkuk sup kacang merah. Benar ya Holigen ya, semangkuk sup ya, yang isinya kacang yang berwarna merah ya. Nah, tercatat di kitab di Alkitab di Maleakhi 2 ayat 2 sampai 3a dituliskan, aku mengasihi kamu tetapi membenci Esau. Apakah hal ini berarti bahwa Tuhan pilih kasih? Tentu tidak demikian Holigen. Sesungguhnya Tuhan berharap kalau melalui keturunan Esau ia akan menjadikan bangsa yang besar, yang melalui perkara ajaib mengalahkan ribuan musuh dan memenangkan setiap peperangan. Ya, sebaliknya karena kehendak yang dia miliki, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada Esau. Nah, dalam kehendak bebasnya ini, Esau memilih jalannya sendiri, di mana dia memilih keinginan daging, nafsu makannya, dia lebih mengutamakan itu, sehingga membuat dia akhirnya menyesal. Bahkan ketika Esau sampai mencucurkan air mata sekalipun, hak kesulungan itu sudah bukan lagi menjadi miliknya. Ya, jadi Holigen karena tidak dapat mengendalikan keinginan makannya, Esau mengalami kehilangan hal yang berharga ya, untuk hal yang sangat-sangat rendah ya Holigen, yaitu karena makanan. Ada 3 hal yang membuat Tuhan tidak berkenan terhadap yang Esau memiliki kendalikan. Nah, yang kedua, hal yang membuat Tuhan tidak berkenan terhadap Esau adalah karena Esau tidak menyadari bahwa sebagai anak sulung, ia memiliki hak sulungan yang berharga. Esau tidak menghargai hak tersebut. Makanya Tuhan menjadi lebih mengasihi Yakub yang mengejar dan berusaha mendapatkan hak kesulungan tersebut. Sekalipun Tuhan juga tidak menyukai cara liciknya Yakub dalam memperoleh hak kesulungan itu. Ya, dan yang ketiga, Esau tidak sabar menunggu, membuktikan ujian. Ia pun menukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Ya, yang memandang rendah tersebut Holigen. Ini artinya ia menyia-nyiakan kasih karunia yang sebenarnya menjadi miliknya dengan mendengarkan berkat-berkat Allah dan janji-janji dari perjanjian Allah. Esau menjadi bodoh ketika memilih kesenangan sesaat sebagai pengganti berkat jangka panjang. Ini menunjukkan bagaimana kerakusan dan keinginan sesaat dapat menyebabkan kita kehilangan sesuatu yang berharga dan tidak tergantikan. Holigen, dari kisah nafsu rendah Esau ini, ya, kita mengerti bahwa hal ini sangat dibenci Tuhan. Bagaimana Holigen hatimu di hadapan Tuhan?
Mari periksa dan selidiki hati kita ya Holigen. Apakah ada kecenderungan memiliki hawa nafsu rendah seperti Esau? Apakah yang ditawarkan dunia ini termasuk berbagai makanan yang memikat telah mengikatmu dalam ketidakberdayaan? Oke, kita akan lanjut ke dalam Bible fact berikutnya. Kali ini tentang kejahatan anak-anak Imam Eli. Nah, Imam Eli kita Tuhan di Silo. Itu adalah sebuah kota di Efraim, di sebelah utara Betel, tempat disimpannya tabut perjanjian yang berisi buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun, yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Nanti Holigen ingat-ingat lagi ya tentang hal ini. Ya, dalam menjalankan tugasnya sebagai imam besar Tuhan, Eli dibantu oleh kedua anaknya, namanya Hofni dan Pinehas, yang juga menduduki jabatan sebagai imam. Jabatan imam besar adalah jabatan yang paling penting dan istimewa di Israel. Dan seorang imam bertugas mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, memberi berkat kepada umat Israel yang datang untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di Bait Kudus Tuhan. Dalam arti kata yang lebih luas, imam adalah wakil atau perantara antara manusia dengan Tuhan. Ya. Tetapi dalam kedudukannya sebagai imam, imam besar Eli ini ya, mereka berdua hidup tidak benar dan melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Ya, dalam kitab Samuel ya, tepatnya di 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17, Alkitab merinci kejahatan mereka. Nanti Holigen baca ya bersama kelompoknya. Dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkan ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikan daging itu kepada imam untuk dipanggang, sebab mereka tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Kalau orang-orang Israel itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Mereka jawab seperti ini, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Waduh, hal itu dilakukan terus-menerus kepada semua orang yang datang ke sana untuk mempersembahkan korban bakaran di situ. Ya, jadi seperti itulah mereka berbuat terus-menerus. Jadi tidak hanya sekali saja mereka melakukan itu, tetapi terus-menerus kepada semua orang Israel yang mempersembahkan korban bakaran. Jadi hal ini terlihat merupakan sebuah tindakan yang disengaja dan menjadi sebuah kebiasaan. Sungguh-sungguh mereka tidak dapat mengendalikan diri dan benar-benar terjerat dalam kerakusannya, ya Holigen. Bisa dilihat di gambar ini ya. Mengerikan sekali kerakusan itu menguasai kedua anak imam. Ya, mereka sungguh tidak mengindahkan Tuhan. Ini dengan Tuhan. Mereka tidak memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Sebenarnya mereka pasti diajarkan ya tentang Tuhan oleh ayahnya dan diajar untuk mengenal Tuhan, apalagi ayahnya adalah seorang imam ya, tapi mereka tidak menghormati Tuhan ya. Ini benar-benar terlihat dari apa yang mereka lakukan ya. Oke, kita lihat berikutnya. Kalau
Holigen baca lebih lanjut, respon Tuhan terhadap perilaku anak-anak Imam Eli ini adalah Tuhan kecewa dan murka, dan bahkan menghukum mereka dengan kematian. Dan lebih jauh lagi Tuhan menegur Eli, ayah mereka, secara keras, dan menubuatkan bahwa keluarga Eli akan mati semuanya. Waduh, ini sungguh-sungguh ketiga contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak main-main dengan dosa kerakusannya Holigen. Oke, ini menjadi pelajaran buat kita ya. Lalu berikutnya, apakah ada tokoh Alkitab yang berhasil mengatasi sifat rakusnya? Nah, berbanding terbalik dengan hal yang tadi, Holigen Alkitab juga mencatat beberapa tokoh ya. Kami akan Markusnya siapa? Tokoh Zakheus ya. Zakheus ini kita kenal kalau dalam situasi sekarang dia bagaikan seorang pejabat pajak ya, yang kaya raya, yang dengan rakus mengambil apa yang bukan menjadi haknya ya, yang memeras orang miskin karena keinginannya tidak dapat mengendalikan dirinya karena kerakusan nafsu rendahnya juga ya. Nah, tapi di sini dicerita di kisah dulu ya, bahwa akhirnya ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, Zakheus bertobat. Ya, luar biasa Holigen. Zakheus bahkan berjanji untuk mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang telah dia rampok dan memberikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin. Kisah Zakheus ini menunjukkan transformasi dari seorang yang rakus menjadi seorang yang mulia. Berikutnya kita lihat dari kisah Nebukadnezar ya. Tokoh ini dia adalah seorang raja ya, namanya Raja Nebukadnezar. Dalam kitab Daniel, Raja Nebukadnezar ini dalam puncak kejayaannya dia menjadi sombong dan dia bersikap rakus yang sangat ekstrim. Tetapi kemudian Tuhan menghukumnya dan membuatnya hidup seperti binatang di padang. Ya, nanti Holigen bisa baca di kitab Daniel 4 ayat 28 sampai 37 ya, di mana Tuhan mengubah hidupnya. Ya, lalu akhirnya kabar baiknya Raja Nebukadnezar ini bertobat dan mengakui kedaulatan Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya. Jadi akhirnya kedua kisah ini membawa mereka mengubah dan memperbaiki dirinya dari keterjerumusan mereka dalam kerakusan. Oke Holigen, ini sungguh kisah yang menarik sekali ya buat kita renungkan. Oke, nah sekarang Kak Wina mau ajak kita belajar dari kisah true story seseorang yang berhasil keluar dari food addiction atau kecanduan makanan. Ini adalah seorang penulis ya. Kita nanti Holigen kalau mau lihat kisah lebih lengkapnya di link di bawah ini. Dia seorang wanita bernama Sarah Somers ya. Diceritakan bahwa hampir sepanjang hidupnya dia menjadi seorang pemakan, seorang yang sukanya makan-makan dan berpesta makanan. Dia menjadi seorang yang dia sebut istilah pemakan emosional. Dia akan makan ketika rasa emosi dalam dirinya tidak terkendali. Misalnya ketika dia stres, marah, kecewa, sedih, senang, dia akan makan. Dia akan makan terus menerus dengan bersifat sangat kompulsif. Ya, jadi dalam kondisi seperti itu, Ibu Sarah ini sebenarnya dia sadar bahwa ini suatu hal yang salah, tapi meskipun selalu mengalami kegagalan.
Nah, Sarah mengalami sebuah jamahan Tuhan ya. Nah, hari ini kita bisa lihat di foto ini, dia mengalami penurunan berat badan sebesar 125 pounds katanya. Itu kalau dikonversikan ke dalam kilogram, berkisar 57 kilogram ya. Jadi dari kondisi seperti ini, bisa mencapai kondisi ini. Ya, Sarah mengatakan lebih lanjut pada tulisannya, jika Anda sedang berjuang melawan kecanduan makan, kecanduan gula, atau pola makan yang kompulsif, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Sarah telah berjuang sekian lama dan dia berhasil untuk mengatasi kecanduan makanannya, dan dia akan membagikannya dalam nanti Kak Wina akan menunjukkan dalam sebuah tips yang dia katakan sebagai memutuskan mata rantai kecanduan makan dengan kuasa Tuhan. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, Sarah mengatakan bertanya-tanya dalam dirinya sebelumnya, apakah kecanduan makanan itu nyata? Ya, kecanduan makanan itu sangat nyata dan itu terjadi pada dirinya. Bahkan dia mendefinisikan kecanduan makan itu adalah makan terus-menerus sampai terasa sakit ya. Aduh, mengerikan sekali Holigen. Sarah sampai mengalami hal itu ya. Oke, ya. Jadi bagi banyak orang ada suatu kondisi kesulitan mengatur asupan makanan sehingga membuat ketagihan yang tidak bisa dikendalikan ya. Mengonsumsi makanan ini secara terus menerus berdampak negatif bagi hidup kita ya. Kita akan bilang bahwa kita nggak akan makan lagi makanan tertentu yang mengikat itu, namun ternyata kita membelinya terus dan membelinya lagi dan memakannya ya. Perilaku ini mempengaruhi hubungan kita secara negatif. Makan yang berlebihan ini berdampak negatif bagi kesehatan, tadi kita sudah bahas ya, bagi pekerjaan, mungkin bagi studi, sekolah, Holigen ya, dan situasi sosial kita, karena kita akan menjadi mengalami masalah dalam bersosialisasi karena hal ini ya. Oke. Nah, Sarah berhasil mengatasi masalah makannya ya. Selama bertahun-tahun dia hidup dengan rasa malu dan menyembunyikan bungkusan hidupnya seperti sebuah paket ya. Dia sering sekali makan makanan dalam jumlah besar secara rahasia, dan dia sadar bahwa dia sudah berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya, sehingga dia saat itu sering jatuh dalam kondisi sakit, lelah, dan bahkan mabuk berat karena makanan-makanan yang dia sukai ya. Hari ini setelah sekian lama berjuang dengan pertolongan Tuhan, akhirnya Sarah memiliki kebebasan dari kecanduan makan itu ya. Dia ada di situ karena Tuhan terus memurnikannya ya. Dan dengan sukacita Sarah mengatakan bahwa dia saat ini menjalani kehidupannya dengan sangat baik dan menerima anugerah Tuhan yang baik dalam dirinya ya. Tuhan juga ingin Holigen atau siapapun di antara kita boleh hidup dari bebas dari kecanduan makan ya. Seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, kita bisa berkata pada apa yang menjadi makanan kesukaan kita, misalnya donat ya, kita katakan aku suka donat tapi aku lebih cinta Tuhan ya. Apakah Holigen mengasihi Tuhan lebih dari makanan yang kamu terikat ya? Jika ya, nah nanti kita akan lihat lagi bagaimana tips yang diberikan oleh Sarah untuk memutus rantai makanan yang mengikat pada kecanduan makanan. Oke. Nah, kita masuk pada sesi dari hati ke hati.
Kemudian kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apa yang menyebabkan kita sampai jatuh ke dalam makan berlebihan. Nah, jika ada di antara holigen yang sudah ada dalam kondisi ini, atau berada pada tahap awal, atau gejala-gejala awal kondisi ini, kita boleh bertanya pada diri sendiri. Kita perlu tahu alasannya holigen. Ya, karena ini akan menjadi langkah pertama kita untuk memahami perasaan kita terhadap makanan. Setelah ini, nanti holigen akan dapat menjawab pertanyaan yang lain yang berupa potongan teka-teki berikutnya. Nah, coba kita pertanyakan pada diri kita satu persatu. Apakah saya makan berlebihan karena merasa buruk terhadap diri sendiri? Setiap orang terkadang memiliki keraguan pada dirinya sendiri. Tetapi, apakah saya sering merasa seperti itu? Holigen, jika kamu merasa tidak enak terhadap dirimu sendiri, coba pikirkan lagi apa sebenarnya perasaan buruk itu. Kenali dirimu, apa yang membuat engkau merasa sangat buruk dan ingin makan berlebih. Yang berikutnya, tanyakan pada dirimu, apakah seseorang dalam hidupku merendahkanku? Apakah saya percaya apa yang mereka katakan? Jika ya, apa yang sebenarnya membuat saya mempercayainya? Tanyakan itu pada dirimu. Yang berikutnya, apakah ada pemicu stres tertentu dalam hidup saya saat ini yang ingin saya atasi? Apakah hidupku selalu penuh tekanan? Apakah saya menggunakan makanan sebagai penopang untuk mengatasi stres? Apa satu hal yang dapat saya lakukan dalam minggu depan untuk membantu diri saya sendiri mulai mengatasi stres? Dan apakah apa saya lakukan adalah sesuatu yang realistis? Apakah saya bersedia melakukannya? Tanyakan itu pada dirimu. Apakah saya selalu makan berlebihan dan merasa tidak bisa berhenti? Apakah ada trauma yang terjadi pada saya yang tidak ingin dan tidak siap untuk saya atasi? Dan saya anggap makanan membantu saya melupakannya. Tanyakan lagi, apakah saya pikir saya bisa mengontrol makan saya, namun kenyataannya tidak? Holigen, tanyakan beberapa pertanyaan itu pada dirimu, dan kamu akan melihat sebenarnya apa yang membuat kamu jatuh ke dalam kondisi tidak dapat mengendalikan makan, sehingga masuk ke dalam kecanduan makan. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam what to do. Di sini Kak Wina akan memberikan beberapa cara untuk mengatasi kecanduan makan. Dari uraian kita tadi, kita sudah banyak belajar ya holigen, bahwa langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah, pertama, kita perlu mengetahui makanan apa yang sangat mengikat kita, ya. Itu bisa jadi permen, coklat, donat, dan lain-lain. Holigen boleh memikirkan itu dan mencari tahu. Lalu, yang kedua langkahnya adalah terapkan pola makanan yang sehat. Ya, catat atau cari tahu pola makanan sehat apa yang perlu holigen lakukan. Lalu action berikutnya adalah
kan dalam bentuk jadwal makan Holigen ya. Nanti akan ada banyak panduan-panduan mengenai jadwal makanan yang sehat, misalnya di pagi hari makan sarapan, kemudian ada waktu snack time, ada makan siang, itu semua dituangkan dalam bentuk jadwal yang melatih kita untuk berdisiplin. Yang keempat adalah alihkan rasa kecanduan itu ke dalam kegiatan lain, misalnya melalui hobi-hobi ya, yang boleh Holigen gali dari dalam diri, apakah yang hal-hal lain yang positif yang dapat membuat Holigen teralih dari kecanduan makan. Dan jangan lupa lakukan olahraga secara teratur untuk dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat. Itu adalah 5 tips untuk mengatasi kecanduan makanan. Berikutnya, Kak Wina sudah bikin nih, ada tools untuk pendeteksi jika Holigen ingin mengetahui apakah Holigen sudah masuk ke dalam tahap pecandu makanan atau tahap-tahap awal pecandu makanan. Ini adalah tips yang adalah tools ya, atau tips yang bisa kita lakukan pada diri sendiri berupa pertanyaan-pertanyaan ya. Ini totalnya ada 20 pertanyaan ya. Kita bisa baca satu persatu. Misalnya pertanyaannya, pernahkah kamu ingin berhenti makan dan merasa tidak bisa? Apakah kamu selalu memikirkan makanan atau berat badanmu? Apakah kamu sering mencoba satu diet atau rencana makanan demi yang lain tanpa sukses yang bertahan lama? Apakah kamu makan berlebihan dan kemudian menghilangkan makanan berlebih melalui muntah, olahraga, pencahar, atau bentuk pembersihan lainnya? Apakah kamu makan berbeda secara pribadi daripada di depan orang lain? Apakah seorang dokter atau anggota keluarga pernah mendekatimu dengan kekhawatiran tentang kebiasaan makan atau berat badanmu? Berikutnya, apakah kamu makan dalam jumlah besar dalam satu waktu? Apakah masalah berat badanmu disebabkan oleh mengunyah sepanjang hari? Apakah kamu makan untuk melarikan diri dari perasaanmu? Apakah kamu makan saat tidak lapar? Pernahkah kamu membuang makanan hanya untuk mengambil dan memakannya lagi nanti? Apakah kamu makan secara rahasia? Apakah kamu berpuasa atau sangat membatasi asupan makanmu? Pernahkah kamu mencuri makanan orang lain? Pernahkah kamu menyembunyikan makanan untuk memastikan kamu akan memiliki cukup makanan? Apakah kamu merasa didorong untuk berolahraga berlebih untuk mengendalikan berat badanmu? Apakah kamu secara obsesif menghitung kalori yang kamu bakar dibandingkan dengan kalori yang kamu makan? Apakah kamu sering merasa bersalah atau malu tentang apa yang telah kamu makan? Apakah kamu menunggu hidupmu dimulai ketika kamu menurunkan berat badan? Dan yang terakhir, apakah kamu merasa putus asa tentang hubunganmu dengan makanan? Holigen boleh menjawab pertanyaan ini secara pribadi, ya. Dan nanti jika kamu menjawab ya untuk salah satu pertanyaan ini, kamu mungkin ada dalam tahap awal kecenderungan kecanduan makan. Oke. Yang berikut ini adalah lembar kerja yang boleh Holigen pakai ya. Temukanlah dan tuliskan perilaku makan apa yang berkontribusi pada perasaan kecanduan yang kamu alami Holigen. Nanti ini ada beberapa pertanyaan yang Holigen bisa baca dan jawab ya. Ini nanti akan menunjukkan perilaku makan apa yang Holigen alami ya. Oke, ini adalah langkah untuk mengenali diri sendiri Holigen. Oke. Lalu ini seperti yang tadi Kak Wina sampaikan, ini adalah tips atau cara yang dibagikan oleh Sarah tadi untuk memutuskan rantai kecanduan makanan. Nah, yang pertama adalah berhenti memakan makanan yang membuat ketagihan. Langkah pertama adalah berhenti saat itu juga berhenti Holigen mengonsumsi jenis makanan yang menyebabkan hilangnya kendalimu.
Ini tidak berarti kamu harus berhenti mengonsumsi makanan ini selamanya. Tetapi cara penyembuhan adalah berhenti mengonsumsinya selama satu musim, satu periode. Ya, misalnya selama 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ya, ini memang tidak mudah, Holigen. Tapi penyembuhan dapat terjadi ketika makanan yang mengikat itu dilepaskan. Pemulihan akan terjadi ketika kita melakukan bagian kita. Yaitu menghentikan perilaku dosa. Dan selanjutnya Tuhan akan melakukan bagian yang menyembuhkan. Yang kedua adalah fokus pada hari ini dulu. Berhenti mengonsumsi gula selama sehari, seminggu, atau bahkan sebulan. Namun seringkali kita berpikir tidak sanggup memikirkan bahwa kita tidak akan pernah makan gula lagi selamanya. Ini sungguh sangat menakutkan. Ya, jika berpantang makanan tertentu terasa menakutkan, fokuslah pada hari ini saja. Kita tidak tahu kemana Tuhan akan menuntun dalam perjalanan pemulihan ini. Mungkin hanya perlu berhenti makan untuk 1 musim, atau mungkin pula seumur hidup. Keputusan itu tidak perlu diambil hari ini, Holigen. Percayalah bahwa Tuhan akan menuntun ke langkah tepat berikutnya. Ambil keputusan untuk menjauhkan diri dari makanan yang mengikat itu hari ini, lalu bertumbuhlah dalam iman dan ketergantungan pada Tuhan. Yang ketiga, letakkan di atas altar. Menghentikan makanan yang membuat ketagihan pada awalnya sangatlah sulit. Ya, visualisasi yang sangat membantu adalah membayangkan meletakkan makanan itu di atas altar di hadapan Tuhan. Daripada fokus pada apa yang harus dikorbankan atau kesenangan apa yang akan direnggut dari diri kita, langkah terbaik adalah mempersembahkannya pada Tuhan sebagai pengorbanan. Seringkali ini adalah sesuatu yang harus dilakukan berkali-kali, terkadang berkali-kali dalam sehari pada awalnya, ketika sedang bergumul dengan keinginan untuk makan sesuatu yang berada di luar rencana Tuhan. Keempat adalah berjalan melewati api. Holigen, ketika kamu melepaskan makanan yang kamu sukai, kamu akan merasakan kesakitan. Jangan berharap ini terasa menyenangkan dan jangan berpikir melakukan kesalahan ketika itu sulit. Tubuh dan otakmu telah beradaptasi dengan kenikmatan dan pelepasan dopamin yang didapat dari mengonsumsi makanan secara berlebih dengan rutin. Pahamilah bahwa nanti rasa sakit itu akan hilang. Kamu tidak akan selalu berjuang seperti ini. Selanjutnya bukan akan menjadi pertempuran sebesar ini seumur hidup. Bagi kebanyakan orang, masa tersulit berlangsung 2 hingga 4 minggu. Bayangkan, Holigen, 2 sampai 4 minggu yang penuh tantangan sebagai imbalan atas kebebasan seumur hidup. Itu suatu hal yang sangat layak, Holigen. Ketahuilah, perjuanganmu menghadapi nafsu makan secara konsisten tidak akan sia-sia. Memang itu sulit, tetapi tidak selamanya akan sengsara, karena di depan ada lebih banyak kegembiraan dan kebebasan daripada yang pernah kamu bayangkan. Sadarilah bahwa sekarang waktunya pertempuran rohani. Ketika kamu makan berlebihan, makan secara emosional, dan makan sebanyak-banyaknya, musuhmu, si setan, tidak punya alasan untuk menyerang karena kamu melakukan apa yang diinginkan. Tetapi ketika kamu berpaling kepada Tuhan, setan akan menyerangmu dengan segala cara. Dia ingin kamu tetap terjebak dalam perbudakan. Kenali peperangan rohani ini, ya Holigen, dan jangan takut. Kamu memiliki kemenangan di dalam nama Yesus. Yang kelima, lebih mencintai Tuhan. Di saat-saat sulit itu, mohonlah kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk menanggung keadaan tersebut. Bicara pada diri sendiri, Holigen. Seperti yang tadi kita katakan, aku suka donat, tapi aku lebih cinta Tuhan. Apapun makanan yang kamu sukai, ingatlah bahwa menjauhinya pada saat-saat pencobaan adalah cara untuk menunjukkan kepada Tuhan hati dan kasihmu kepadanya. Yang keenam, pengampunan mendatangkan kebebasan dari kecanduan makanan. Holigen, selama masa pemulihan dari kecanduan makan, akan ada saatnya kamu akan melakukan kesalahan. Kamu akan jatuh. Ketika saat-saat itu terjadi, terimalah pengampunan Tuhan. Mungkin kamu akan tergelincir dan makan makanan yang tidak sesuai rencana.
yang telah kamu buat. Ya, mungkin kamu akan menyerah dan akan keripik lagi, ke gula lagi dan junk food lagi. Ya, padahal kamu sudah bersumpah tidak akan memakannya. Holly, jangan khawatir, karena Yesus, kamu akan berjalan sebagai anak Tuhan yang diampuni dan bebas. Kamu tidak berada dalam perbudakan dosa kegelapan. Kamu adalah anak terang. Daripada mengharapkan kesempurnaan pada diri sendiri, setiap kali kamu terjatuh, bertobatlah. Dan segera kembali ke jalur yang benar. Yang keenam, yang terakhir, bantuan kecanduan makan. Jika kamu ingin bantuan lebih lanjut untuk mengatasi kecanduan makan, berikut adalah langkah yang perlu dilakukan. Pergi ke terapi, ya. Cari tempat untuk melakukan terapi. Ada bantuan yang akan dapat diberikan untuk kamu mengatasi hal ini. Yang berikutnya, temukan kelompok pendukung. Ya, ada kelompok-kelompok di mana di sana ada orang-orang peduli terhadap kecanduan makan. Kamu akan mendapat dukungan di sana. Dan yang ketiga, jangan putus asa. Saya tahu perasaan putus asa yang membanjirimu ketika kamu terjebak dalam pola makan yang tidak teratur selama sekian lama. Perlu kamu ketahui bahwa penyembuhan dan pemulihan adalah mungkin. Holigen, jika kamu mengalami kecanduan makan, percayalah bahwa dengan kuasa dan kasih karunia Tuhan, Tuhan akan memutuskan rantai yang mengikat engkau. Baiklah Holigen, itu adalah akhir dari sesi kita. Kita akan tutup dan saya serahkan kepada Kak Kris kembali. Silakan Kak Ramona. Terima kasih Kak Wina. Ya. Untuk materi hari ini, kita doakan perenungan firman Tuhan dari materi terbebas dari jerat nafsu makan berlebih ini dapat menyadarkan kita bahwa overeating atau makan berlebihan itu adalah dosa dan tidak baik bagi kesehatan kita. Dan kita bisa menganggap serius hal ini dan mulai menerapkan pola makan yang sehat. Oke, sekarang mari kita silakan Bu Emina. Iya, baik. Saya akan tampilkannya. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini, spesial hari Selasa, kami ada 2 program pengajaran firman Tuhan yang jam 19 WIB. Ini adalah tema Yesus mengaku Dia Tuhan. Yang menjadi narasumber adalah Pastor Juniarson Ginting dan yang menjadi moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Bapak Ibu, ini adalah perdebatan di dunia sana yang selalu mereka klaim mana yang ada ayat mengatakan bahwa Yesus mengaku Dia Tuhan. Malam hari ini, mari kita mendengarkan dari Pastor Juniarson Ginting jam 19 WIB. Kemudian yang jam 21 WIB, ini Bapak Evangelis Jamino Widi akan mengajarkan bendaharanya Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar soal ini supaya apa yang Tuhan percayakan kepada kita dapat menjalaninya dengan baik. Malam hari ini, jam 21 lewat 10 WIB, dan moderatornya adalah saya sendiri. Kemudian untuk besok, ya, hari Rabu, pengajaran Ibu Pendeta Suryani Watimena akan melanjutkan pengajaran part kedua, menerima pimpinan Tuhan. Kemarin 2 minggu yang lalu, ya, Bapak Ibu mari bergabung bersama kami besok jam 21 lewat 10 menit dan moderatornya adalah Ibu Christine. Bapak Ibu, hari Senin sampai Sabtu, Jum Sema Adonai mengadakan renungan pagi yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di foto ini, ya. Mereka menyampaikan renungan yang sangat-sangat memberkati, termasuk saya pribadi, ya. Nah, Bapak Ibu, jam 5.30 bisa ditonton juga di channelnya Cahaya Firman.
Nah, ini YouTube baru kami, Bapak Ibu. Kami mohon kesediaan saudara-saudara seiman kami dimanapun Anda berada, dukung subscribe channel baru kami. Nah, kalau ditanya, kok subscribe channel baru Bu Heni? Iya, karena 2 channel kami hilang. Kami tidak pernah berdebat dan tidak pernah menista agama lain, tapi nggak tahu kenapa 2 channel kami hilang. Ya, jadi ini channel yang baru, ini yang channel yang ketiga. Jadi tolong Bapak Ibu bantu dukung pelayanan Sema Adonai, dan juga Bapak Ibu kalau boleh di dalam doa ambil bagian menjadi rekan teman sekerja Allah, dukung pelayanan Cahaya Firman, karena dari hari Senin sampai Minggu Zoom ini memberitakan kebenaran firman. Mau ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara seiman, dukung pelayanan kami, subscribe channel Cahaya Firman, dan minta bantu juga saudara-saudaranya untuk subscribe. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Ramona. Terima kasih Bu Heni untuk pengumuman yang sudah disampaikan. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita tidak ada sesi tanya jawab ya Bu Grace. Saya akan serahkan kepada Bu Grace untuk sharing sesuatu dari materi ini dan juga untuk doa. Silakan Bu Grace. Iya, baik. Seperti pada luar biasanya, kita memiliki kartu karakter yang Holigen bisa koleksi untuk mungkin untuk game, untuk disimpan, untuk pembatas buku, atau untuk sekedar mengingatkan materi-materi yang kita pelajari. Saya akan share screen di sini, kartu karakter yang bisa menjadi inspirasi buat kita ya, Holigen. Sebentar, saya siapkan dulu. Saya udah siapkan tadi, sebentar. Oke. Shalom Ibu Angelina Wina. Ya, Oh, ini Bu Wina udah bergabung ya. Shalom Bu Wina. Ya. Saya akan bantu share kartu karakter ya Bu Wina ya. Oke. Shalom. Oke, Kak Grace. Iya. Atau Kak Wina aja yang mau share, silahkan Kak Wina. Iya. Tidak apa-apa Kak, Bu Grace silakan. Oh gitu. Sebentar. Saya mau share kok gagal ini. Tidak tahu kenapa. Apakah layar saya ketangkap teman-teman? Iya, ketangkap. Oh baik. Jadi saya akan dampingi Kak Wina untuk sampaikan kartu karakter kita, yaitu pola makan yang sehat. Ini adalah nama kartu karakter kita, teman-teman. Ini adalah kartu karakter yang ke-100, ya. Pola makan yang sehat atau healthy diet. Nah, kita punya kayak inside dan outside. Inside adalah kehidupan keseharian kita, outside adalah kehidupan di luar pintu gerbang, di luar pintu rumah kita. Seperti ini ya, menjaga pola makan yang sehat sehari-hari di rumah, menjaga pola makan yang sehat di pesta dan dimanapun. Ya paling bahaya itu kalau kita diundang teman ulang tahun ya Holigen, diundang teman wisuda, pesta ulang tahun, pesta pertunangan, pesta pernikahan gitu ya. Biasanya itu makanannya yang enak-enak gitu ya, dan biasanya makanannya itu nggak semuanya sehat, jadi itu yang menjadi awasan buat kita ya. Nah, untuk gambar yang mengingatkan kita, ini di sini ada gambar 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat di situ, ada sayur-sayuran, ada protein, juga ada susu sebagai 5 sempurnanya ya. Ayat yang mengingatkan kita Holigen adalah Amsal 23 ayat 2. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ya. Dan ini yang menjadi power statement kita. Aku akan menjaga pola makanku tetap sehat karena tubuhku adalah bait Allah. Nah, ingat ya Holigen, kalau
Kenapa kita harus menjaga pola makan kita tetap sehat? Karena Tuhan mau pakai kita lebih lama, Holigen. Holigen mau dipakai Tuhan jadi pemimpin di akhir zaman. Oleh karena itu, jangan sampai kesehatan ini menjadi satu pintu, satu peluang untuk iblis itu menggerogoti hidup kita melalui pola makan yang nggak sehat, sehingga kita akhirnya umurnya pendek, akhirnya gampang sakit-sakitan, akhirnya kita gagal menjadi pemimpin yang memiliki tubuh yang fit, kayak gitu ya Holigen. Jadi karena Holigen mau dipakai Tuhan jadi pemimpin di akhir zaman, kita harus jaga kesehatan kita. Seperti yang tadi udah dikasih wejangan banyak sekali oleh Dr. Wina ya, Angela Wina, untuk kita berolahraga, punya pola makan yang sehat. Kalau kita punya adiksi makanan, kecanduan makanan, nafsu makan, jerat nafsu makan berlebih, di situ kita bisa mengalami pertobatan, minta kelepasannya dari Tuhan, dan kita bisa berkata seperti ini, aku akan menjaga pola makanku tetap sehat, karena tubuhku adalah bait Allah. Seperti itu Kak Wina. Mungkin mau ditambahkan, silakan Kak Wina. Terima kasih Kak Grace, sudah sangat detail dan sangat lengkap ya. Jadi dari satu kartu itu bisa menjadi alat bantu kita untuk mengingat semua materi yang ada dalam pembahasan kita. Ini membantu sekali ya buat para Holigen, dengan melihat itu mengingatkan semua, mulai dari apa yang menjadi isi kita, ayat apa yang menguatkan kita, dan apa yang menjadi komitmen kita ya. Terima kasih. Iya. Baiklah, selanjutnya kita sampai di mana ya Kak? Maaf nih saya. Closing statement, silakan Kak Wina. Closing statement dari Kak Wina, silakan. Closing statement ya. Iya. Oke. Ya, jadi saya mau menutup dengan sebuah statement bahwa kita diberikan Tuhan segala sesuatu untuk dapat dinikmati, diberikan kebebasan untuk memilih, free will untuk memilih. Itu artinya Tuhan ingin melihat sebagaimana kita bisa mengendalikan diri. Ketika kita memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang memuliakan Tuhan, maka itu akan menjadi sebuah persembahan yang indah bagi Tuhan, khususnya pada topik kita kali ini, yaitu adiksi makanan atau mengendalikan keinginan kita untuk menjaga semua in control, semua dalam kendali, dan kita tidak terjerat dalam kerakusan ataupun adiksi makanan atau kecanduan makanan tadi. Karena satu tujuan kita yaitu kita mau mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan seluruh keinginan kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Demikian ya. Terima kasih Kak Wina untuk closing statement yang memberkati kita semua. Saya persilahkan untuk doa penutup. Silakan Kak Wina, bisa untuk doa penutup. Ya. Baik. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini, kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk dapat belajar lagi, Tuhan, menggali lagi apa yang Engkau ingin kami ketahui, bahwa Engkau ingin, Tuhan, kami menjaga keinginan kami, menjaga diri kami, mengendalikannya dan menaruhnya, semua kendali itu di bawah kaki-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa berada dalam rencana-Mu, Tuhan, yang telah Engkau taruh dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah Engkau sertai kami, Tuhan, semua pendengar, semua media yang kami gunakan. Kami mengucap syukur, biarlah kiranya itu boleh tetap bertumbuh, Tuhan. Pesan-pesan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi Engkau semakin perdalam lagi, perjelas lagi dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami memohon Engkau yang menolong kami, Tuhan, para generasi muda Holigen yang mungkin saat ini dalam keadaan terjepit atau terjerat keadaan yang membuat mereka tidak dapat mengendalikan diri. Tuhan, Engkau tolong, Engkau bantu, biarlah apa yang mereka pelajari boleh membawa insight yang boleh menolong mereka, membawa mereka untuk datang kepadamu, dan mereka boleh tetap berjuang, Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati
kami, Engkau memberkati seluruh anak muda yang mendengarkan, atau bahkan orang-orang tua yang menjadi kakak pembimbing dalam membimbing generasi muda. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang melimpahkan, Engkau yang memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan, untuk dapat menjalankan segala sesuatu yang telah kami pelajari, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. 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 Terima kasih Kak Wina untuk materi hari ini yang sangat memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk semua holigen, Bapak Ibu, kakak-kakak pembina yang sudah berpartisipasi melalui platform Zoom, YouTube, Facebook, dan TikTok, maupun yang akan mengikuti melalui siaran ulang. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Cahaya Firman. Sampai berjumpa minggu depannya dalam program yang sama. Tetap semangat, terus haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom, terima kasih.